Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Kisah tentang Amnon dan Tamar. Ketika Amnon, dia jatuh cinta kepada adik yang bernama Tamar dari keluarga Daud, saudara, dia sampai jatuh sakit. Saudara. Oke. Dan saya katakan kepada saudara bahwa yang paling berbahaya ketika pria menyukai seorang wanita, sebenarnya itu ada di fantasinya. Karena kebanyakan ketika banyak pria telah mendapatkan seorang wanita seperti Amnon, ketika akhirnya dia telah mendapatkan, dia telah tidur dengan Tamar, rasa cinta yang begitu kuat yang dia rasakan waktu itu, sampai dia jatuh sakit, itu berubah dengan benci. Bahkan firman Tuhan katakan benci yang Amnon rasakan jauh lebih besar daripada cinta yang dimiliki sebelumnya. Saudara lihat, itu Alkitab ceritakan itu saudara sudah ribuan tahun yang lalu. Dan itu sudah terjadi. Dan sampai hari ini pun terjadi. Karena sifat itu masih ada kepada kita manusia. Amnon jatuh cinta kepada Tamar, tapi lebih ke arah fantasinya. Bukan kasih. Saudara harus bisa membedakan itu. Makanya banyak pernikahan hancur baru berapa tahun. Karena ketika akhirnya kita menikah dengan seseorang, karena lebih ke arah kita fantasinya kita. Hayalannya kita. Makanya selalu saya katakan kepada teman-teman pembinaan zaman dulu, anak-anak pembinaan, anak pemuritan, kalau kamu ingin menikah dengan seorang pria sempurna atau wanita yang sempurna, sesuai dengan fantasi yang kau inginkan, sebaiknya jangan menikah. Karena kalau Anda menikah, melakukan, Anda akan kecewa. Kalau tidak ada perempuan sempurna, tapi ingat juga, tidak ada laki-laki sempurna. Pasangan Anda tidak sempurna, Anda juga tidak sempurna. Pasangan saya tidak sempurna, tapi saya juga tidak sempurna. Firman Tuhan katakan, jadi ini Amnon lebih ke arah tergoda. Jadi cintanya itu, saudara, lebih ke tergoda. Saya punya seorang yang saya kenal dengan sangat baik. Saya mau memanggil beliau dengan kakak, gitu. Beliau ada dalam hati saya. Beliau dan keluarganya, pekerjaannya, bukan cuma dalam daftar doa saya, tapi ada di hati saya, saudara. Saya mengasihi keluarga itu. Beliau seorang pria yang diberkati, seorang pria yang sukses, seorang pria yang memiliki banyak hal yang luar biasa. Dia punya karisma yang oke. Nah, saudara, kami sering berbincang-bincang, saya kadang suka ketemu dengan beliau. Beliau pernah bilang begini, saudara. Ya, dengan apa yang beliau miliki, saudara. Dengan semua yang beliau miliki, pasti bukan sedikit juga wanita yang menaruh hati kepada beliau. Sekedar dekat dan lain sebagainya. Tapi beliau selalu mengatakan begini kepada saya yang saya suka. Pak Nixon, kalau ada yang menggoda kita, bahkan ada selalu menggoda kita, tapi kan pilihannya untuk tergoda atau tidak itu pilihan kita. Dan beliau mengatakan dia memilih, walaupun ada yang menggoda, dia tidak tergoda. Haleluya. Saya suka dengan kata-kata itu, saudara, sederhana, dan memang seperti itu, saudara. Di sekitar kita bukanlah dunia yang steril. Ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita, baik kita mungkin masih sendiri atau kita sudah menikah, ada banyak hal. Tapi pilihan sekali lagi, saudara, seperti saya katakan pada Selasa yang lalu, kita bisa jatuh cinta kepada siapa saja, kapan saja. Tapi bukan berarti, saudara, kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, kita harus menikah dengan orang itu, kita harus berhubungan dengan orang itu, kita harus melakukan sesuatu yang spesial dengan orang itu. Tidak, saudara. Jatuh cinta itu normal. Tapi yang bisa mengendalikan semua itu kan kita. Amnon ketika dia jatuh cinta kepada Tamar, dia sangat tergoda. Dan lebih ikuti kata godaan itu. Jadi sekali lagi, saudara, rasa fantasinya, sekali lagi yang berbahaya dari seorang pria itu fantasinya. Fantasinya tentang Tamar, mungkin keadaannya, kemolekannya Tamar, itu lebih besar fantasinya, lebih dominan fantasinya kepada Tamar daripada kasihnya kepada Tamar. Kalau kita mengasihi pasangan kita, saudara, akhirnya kita menikah, saudara, kalau kita rasa kasih, tetap fantasi itu ada kepada seorang pria, ya kan? Tetapi kalau kita mengasihi pasangan kita, istri kita lebih besar dari fantasi kita akan bertahan dalam pernikahan. Kita akan mengasihi istri kita akan melihat dia, dan kita akan memuji selalu dia. Saya selalu, saudara, ketika saya melihat istri saya selalu memuji dia, saudara, luar biasa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, nah di sini, saudara, Amnon punya seorang sahabat yang bernama Abinadab. Itu Abinadab ini dengan Amnon ini bersaudara. Jadi gini, Abinadab ini, saudara, papanya adalah kakaknya Daud.
Ya, papanya adalah kakaknya Daud, berarti pamannya dari Amnon ini. Nah, ketika Amnon sedang sakit seperti itu, datanglah Abinadab kepada Samuel. Amnon, dia bertanya, apa yang kamu rasakan kok kamu sampai sakit? Dia bilang, aku jatuh cinta kepada Tamar. Dan akhirnya saudara, dikatakan begini, Abinadab ini seorang yang sangat cerdik. Dia memberikan cara bagaimana supaya Amnon bisa mendapatkan Tamar. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Strategi yang disusun memang itu terjadi, dan akhirnya Amnon bisa meniduri Tamar. Saudara, satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara dari kisah ini, kita belajar dari kisah ini, berhati-hatilah apabila saudara punya seorang penasehat. Berhati-hatilah dengan sahabat di sekitar saudara. Karena ada sahabat yang memberikan nasihat yang benar kepada saudara, tapi ada sahabat yang memberikan nasihat yang menjerumuskan kepada saudara. Yang hanya menyenangkan ketika saudara mungkin akan berbuat sesuatu yang salah, saudara didukung. Carilah sahabat yang mengatakan kepada saudara sesuatu yang benar. Oke, orang-orang di sekitar saudara yang bisa mengatakan kepada saudara yang benar. Benar itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang juga tidak menyenangkan. Oke, itu yang namanya yang benar. Carilah orang yang bisa memberikan nasihat firman Tuhan kepada saudara. Makanya saya selalu bilang kepada rekan-rekan pengusaha, rekan-rekan juga mungkin Anda yang bekerja sebagai profesional, di samping istri Anda atau pasangan Anda berdoa buat Anda, anak-anak, punyalah juga orang-orang yang berdoa secara tulus buat saudara. Punyalah orang-orang yang secara khusus berdoa buat saudara. Saya sangat merasa terbantukan sekali, saudara, ketika saya memiliki keluarga. Ketika saya memiliki istri, saya tahu istri saya berdoa buat saya. Saya punya 4 juga orang pendoa. Dulu 5, kemudian yang oma yang 1 sudah meninggal. Tapi saya masih punya 4 orang pendoa yang selalu berdoa. Dan saya tahu dampaknya itu lain, saudara. Mereka kalau memberikan nasihat kepada saya, kadang-kadang nggak menyenangkan. Mereka strike hajar saya, saudara. Tapi banyak juga yang menyenangkan, yang mereka berikan nasihat kepada saya. Demikian pun istri saya. Istri saya kadang-kadang apa yang dia nasihatkan kadang-kadang nggak enak didengar telinga, tapi itu benar. Jadi, saudara, tapi bukan berarti kebenaran itu selalu nggak bikin enak. Kebenaran itu, saudara, kadang enak, kadang enggak. Tapi kalau saudara melakukan kebenaran, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, saudara, memberikan arahan kepada saudara, saudara akan di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian akhirnya saudara, khayalan Amnon terbayar, dia bisa diri Tamar, dan rasa bencinya itu besar sekali terhadap Tamar. Rasa benci lebih besar daripada rasa cinta. Dan firman Tuhan menjelaskan, saudara, ketika kakak dari Tamar tahu, Absalom tahu apa yang diperbuat oleh Amnon, dia menyimpan itu dalam hati. Tapi 2 tahun kemudian, di satu kesempatan, Absalom membunuh Amnon. Saudara, sekali lagi itu terjadi di dalam keluarga seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, seorang raja yang sangat hebat yang bernama Daud. Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada saudara, tetap baca Alkitab, karena di Alkitab menceritakan semua apa adanya. Jadi ketika saudara menghadapi masalah pun dalam keluarga, saudara tahu, di Alkitab pun orang-orang benar mengalami masalah keluarga. Tapi saudara jangan pernah menyerah dengan semua kenyataan yang sering saudara hadapi dalam kehidupan ini. Saya ingin menceritakan sesuatu kepada saudara. Mungkin ini sekitar 16 atau 17 tahun yang lalu. Satu kali, saudara, dalam pelayanan saya, ada seorang anak perempuan, dia aktif di gereja di mana dia beribadah. Di youth, di gereja, dia sangat aktif melayani di sana, saudara. Dan dia sempat juga mengikuti pemuritan dari kami. Kalau nggak salah ada 3 kali dia hadir dalam pemuritan, kemudian tiba-tiba, saudara, dia menghilang. Dia punya alasan, saudara, kenapa dia menghilang. Dia mengatakan dia sibuk dan lain sebagainya. Oke? Dari gereja pun, dari pelayanan pun, di mana di gereja dia ada, dia mulai mundur dengan alasan seperti itu, saudara. Dan kami tidak pernah melarang orang untuk mengatakan sibuk. Kami cuma ingatkan, karena saudara, gereja, pembinaan, firman Tuhan, oke? Kami, saudara, hamba-hamba Tuhan, saya selalu katakan kepada anak-anak itu, firman Tuhan, kalau kita ini diibaratkan sebagai domba,
Firman Tuhan itu hanya pagar bagi kita. Oke? Jadi kita itu hanya membuat pagar buat kalian. Kalau selama domba-domba itu ada dalam pagar, dia terlindungi dengan aman. Tapi saudara, kalau domba itu keluar dari pagar, ada problem yang akan domba itu hadapi. Oke? Demikian pun dengan Yesus. Yesus selalu menggambarkan, akulah gembala yang baik. Dan firman Tuhan berapa kali menceritakan ada domba yang hilang. Dari semua ratusan domba yang digembalakan, ada domba yang hilang. Tapi Yesus selalu mengatakan, gembala yang baik akan mencari domba. Tapi kan kadang-kadang butuh waktu. Nggak tahu domba itu menyesatkan dirinya kemana. Kan butuh waktu gembala untuk mencari. Demikian, tapi gembala selalu akan mencari. Firman Tuhan katakan, Yesus selalu akan mencari saudara. Tapi manusia, satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki kehendak bebas. Dan Tuhan sudah komitmen dengan itu dari awal. Dan Tuhan menghargai itu. Tuhan tidak pernah paksa saudara dengan kehendak bebas dari saya dan saudara. Dan anak ini menghilang saudara. Dia menghilang dari pelayanan ke gereja masih, tapi jarang-jarang. Dengan kami pun dia jarang kontak. Ada sekitar 1 tahun lebih sedikit saudara. Satu kali anak itu mencari saya. Dan akhirnya dia ketemu dengan saya. Wajahnya udah berubah lain. Dan ketika saya melihat anak itu, saudara, saya tahu anak ini dalam problem. Ketika dia menghadap saya, dia nangis, saya langsung tembak dia. Kamu hamil? Dia kaget sama. Dia bilang gini, loh, kok kakak tahu? Kakak tahu? Tuhan bicara sama kakak? Enggak. Kadang-kadang orang pikir karena Tuhan berbicara, saya bilang enggak. Berapa tahun saya melayani orang? Berapa tahun saya melayani anak-anak muda seperti kamu? Dan secara naluri kami udah bisa membaca kadang-kadang. Anda kalau ada di satu bidang sudah, dan saudara tekuni bertahun-tahun, tanpa pun orang itu ngomong, kadang-kadang anak udah bisa membacanya. Dan saya udah bisa baca, oh anak ini hamil. Kamu hamil? Iya. Terus, bagaimana? Siapa? Dia cerita sama saya, Kak, saya mundur dari gereja, saya mundur dari pelayanan, saya keluar dari pemuritan, karena saya mengenal seseorang. Jadi, dia kenal dengan pria ini, ada sebuah event, ada sebuah acara, dan dia kenal. Dia jatuh cinta dengan pria itu. Pria itu berada bukan dari kota Surabaya, dari kota lain, tapi setiap weekend, akhir pekan, bahkan di tengah-tengah minggu, pria itu suka datang ke Surabaya menemui dia. Dia tidak cek latar belakang pria itu dan lain sebagainya, karena cinta kadang-kadang seperti Absalom itu membutakan semuanya. Dia jatuh cinta dengan pria ini, dan mereka hubungan, dan pria ini membawa dia, saudara, untuk tidak dekat dengan Tuhan. Oke, karena dia datang biasanya akhir pekan, mereka keluar, mereka pergi, nonton, makan, dan lain sebagainya. Dan pria itu membawa dia jauh dari Tuhan. Selalu saya ingatkan kepada saudara, apapun di dunia ini yang menjauhkan saudara dari Tuhan, itu hal yang berbahaya. Sekali lagi dengar dengan baik ya, apapun di dunia ini yang menjauhkan saudara dari Tuhan, yang menjauhkan saudara dari gereja, yang menjauhkan saudara dari hal-hal yang rohani, itu berbahaya, saudara. Itu sangat-sangat berbahaya, apapun itu. Dan itu sudah saya lihat, saudara, dalam kehidupan saya. Bahkan ketika saya melayani youth, ketika saya melayani orang-orang di marketplace, saya melayani keluarga muda, apapun itu. Yang menjauhkan saudara dari Tuhan. Karena kita ini ciptaan Tuhan, yang bisa tahu kita sepenuhnya itu Tuhan. Apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu berbahaya. Dan itu pada akhirnya, ujungnya tidak akan baik. Saudara, cewek ini hamil dan dia mengajak saya untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Saya bilang sama dia, enggak bisa. Dia bilang, saya dengan Kak Nixon aja. Saya bilang, nggak bisa. Nanti belum apa-apa saya ngomong, nanti dipikir saya lagi yang mengambil kamu. Iya, mereka cerita kamu hamil, saya udah ditonjok, udah dipukul semuanya. Kemudian saudara ketahuan, oh bukan saya, ya gimana? Tuh, ya. Tapi mereka minta maaf sama Kak Nixon. Sorry ya Pak Nixon, ya salah mengerti. Tapi sudah benjol duluan. Kalau kita disakiti orang, kemudian orang minta maaf itu bisa, saudara, menyembuhkan luka hati kita. Tapi kalau kita udah ditonjok sama orang karena salah mengerti dan minta maaf, saudara, kata maaf itu tidak akan menurunkan, saudara, benjol di wajah kita. Baik, Selasa depan kita akan lanjutkan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap percaya, Tuhan itu baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yes.